kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Selamat saya katakan amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih Om Dar dan Bu Warno yang sudah sambatan ya, tanggapan sambatan ya. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Ya, bener dipateni gak berisik. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari saudara kita yang saya juga baru tahu ini ya, baru kenal, biasanya di WA-an ya, beliau ada dokter ya, Dokter Puspito dari Malang, 4 jam, tepuk tangan dulu. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pesan yang saya mau sampaikan dulu. Yang pertama adalah bahwa masuk tahun ini Anda dan saya harus memastikan bahwa jangan ada agenda sendiri. Kerjakan agendanya Tuhan. Kalau pengen selamat ya, karena ekonomi sudah tidak jelas ya, dolar, IHSG anjlok semua, rontok hari-hari ini, merah semua. Jadi saudara siap-siap ya, beras muda, bensin muda ya, kita tidak lombok sudah muda, sing gak muda lambene tonggo sing pedes, tidak pernah muda, tambah pedes ya gitu. Jadi nek lombok larang mangan sego karo ngrasani tonggo. Ya, kan masih pedes ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mendapat pesan bahwa tahun ini Tuhan suruh kita untuk menggali sumur-sumur peninggalan Abraham. Saya masih belum menangkap itu. Tetapi satu hal yang saya tangkap adalah jangan mau mati tanpa meninggalkan cerita bagi generasi. Itu yang kita kerjakan. Jadi kita akan mengerjakan yang menjadi maunya Tuhan dan kita tidak mengerjakan yang bukan maunya Tuhan. Jadi kita harus berani bayar harga untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu ketika saya pasang kawat gigi anak saya di dokter gigi tentunya, bukan di dokter umum atau dokter hewan ya. Ketika saya pasang kawat giginya anak saya, gigi anak saya masih lumayan lurus gitu ya. Dan lalu saya tanya iseng sama dokternya, "Dok, kalau lurus ini berapa itu biayanya?" Pakai pesen kawatnya itu kan mahal ya. Itu bukan kawat yang di toko besi ya, beda ya. Jadi kawatnya beda ya. Ya, kurang lebih 1,1, oke. Lalu saya iseng tanya, kalau pasiennya giginya zigzag kayak orang ngetril begitu, ya, maju mundur gitu, bisa nggak? Oh bisa. Di kawat bisa? Bisa, tapi lebih sulit dibandingkan yang sudah rata. Ya. Oke, berarti bisa. Lalu saya tanya lagi, penasaran. Tapi kan ada loh dok, orang yang giginya itu kalau strukturnya itu kayak sungai, ngerti nggak? Untungnya kayak batu kali ya, pakai percorot ya, gisul masuk, gisul keluar, gisul delep, macam-macam. Nggak ada aturannya. Jadi giginya tuh sudah karuan, strukturnya rusak sekali. Kira-kira bisa nggak kalau dikasih kawat gigi supaya rata? Bisa, tapi sangat sulit. Yang kedua sangat rumit. Yang ketiga agak lebih lama karena jabuti untung yang nggak tertib itu tadi ya, disesuaikan, yang nggak tertib harus dicabut. Bisa, tapi sangat lama. Jadi 3 ya, gigi rata, gigi zigzag ya, sama yang satunya giginya lebih nggak aturan lagi, gisulnya kemana-mana. Lalu saya tanya, berarti kan lebih sulit zigzag sama gigi yang nggak rata itu tadi, betul nggak, daripada gigi? Biayanya gimana? Biayanya gigi zigzag itu lebih mahal dibanding yang rata. Lalu saya tanya, kalau yang nggak karu-karuan tadi, yang rumit, lebih mahal. Dokter itu tiba-tiba ngasih pencerahan kepada saya. Kalau hari-hari ini masalahmu biasa, ya berkati ya sakmono. Betul enggak? Karena Tuhan itu memberikan berkat itu satu paket dengan masalah yang Anda selesaikan. Mujizat itu satu paket dengan masalah. Nek masalah ringan ya mujizatnya ya ringan, masuk angin paling itu yo kayak minyak angin selesai gitu. Sudah. Tapi kalau sakitnya kayak dokter Erika kemarin sembuh, mujizatnya kan gede. Tanda kutip rewardnya lebih besar. Nah kalau dokter gigi saja tahu semakin rumit, semakin sulit masalah yang dihadapi, bayarannya makin besar.
kenapa saudara milih masalahnya kok kecil? Hari ini kalau saudara punya masalah, jangan sampai. Karena setiap masalah yang Anda hadapi tidak pernah melebihi dari berarti pasti bayaran gede levelnya. Masalahnya CEO, yaitu di perusahaan besar, CEO-nya Jarum, CEO-nya Wings, Sinarmas, itu masalahnya dipikir lebih besar, makanya daerah gajinya lebih besar daripada Satpami. Satpami paling masalahnya apa sih? Motor parkir gak bener, pagernya gak bisa nutup sudah. Tapi kalau sudah levelnya sudah tinggi, makanya perusahaan gajinya besar. Kenapa? Karena yang dipikir bukan cuma pager tok, yang dipikir tuh macem-macem gitu. Yang dipikir tuh banyak gitu. Jadi kita belajar hari-hari ini jangan alergi dengan masalah. Jadi gitu dong. Di tempat ini tuh karena usianya masih junior semua, gitu, masih muda, masalahnya tuh nggak berat-berat toh kita ya. Masalahnya paling banter tuh masuk angin, ya toh. Kalaupun pusing itu biasanya bukan masalah yang berat. Kenapa? Pusingnya karena nggak pegang uang gitu aja. Itu kalau itu sudah sama semua. Jadi pusingnya karena ya nggak pegang uang. Jadi hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita berikan sambutan yang meriah buat Dr. Puspito atau